Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 211, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Hubungan yang tidak berharga. Kalimat ini langsung menusuk hati Andika. Dia menggunakan kata-kata ini untuk mengancam Kauri, tetapi dia tidak ingin Kauri melihat inti masalahnya secara langsung. Ketika dia tidak lagi menjadi ketua perusahaan, siapa yang akan memandang rendah dia? Dan kelompok Diana. Sejak Diana meninggal secara misterius, mereka telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan bekerja sama dengan perusahaan. Andika tahu bahwa pasti ada beberapa cerita di dalam. Mungkin, Kauri, seorang gadis licik, sudah menguasai ini semuanya. Kauri, aku akan membuatmu menyesalinya. Setelah Andika selesai berbicara, dia melihat kerabat lain dari keluarga Wijaya, dan melanjutkan, aku akan memberitahu kamu siapa yang bisa memimpin keluarga Wijaya menuju kemakmuran, kamu sampah akan ikuti dia cepat atau lambat. Menyesal. Setelah Andika pergi, pertemuan keluarga Wijaya berjalan seperti biasa. Rencana Kauri sangat sederhana, untuk menstabilkan perkembangan yang ada dari keluarga Wijaya, dan kemudian mencari terobosan. Secara alami, yang lain tidak berani memiliki pendapat sedikit pun tentang masalah ini. Lagi pula, mereka harus bergantung pada perusahaan untuk bertahan hidup, dan sekarang Kauri adalah ketua dewan, jadi mereka hanya bisa mematuhi perintah. Pada saat yang sama, Ariel mengendarai Lamborghini yang dibawa kembali dari bengkel dan menuju perkotaan. Berjarak kurang dari 100 km dari Bandung, tetapi telah berkembang lebih baik daripada Bandung, dan dalam beberapa tahun terakhir, ia memiliki momentum untuk memengaruhi kota-kota tingkat pertama. Ada sebuah tempat ibadah yang sangat terkenal di kota ini. Pada hari ke-15 di hari pertama, para peziarah akan datang untuk berdoa memohon berkah. Ada desas-desus bahwa kepala tempat ibadah adalah reinkarnasi dari makhluk abadi tertentu. Tentu saja, hanya beberapa orang percaya yang saleh yang akan percaya pernyataan ini, peziarah biasa. Saya hanya datang ke sini untuk mencari kenyamanan psikologis. Di tempat seperti kuil, sangat jarang melihat seseorang berpakaian seperti peramal, tetapi saat ini ada seorang peramal muda berjalan di jalan setapak menuju gunung belakang. Dia juga tidak peduli. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak melihat seorang yang melantunkan ibadah? Lihat lagi, percaya atau tidak, aku akan mencungkil matamu. Minggir, jangan menghalangi jalan. Pemuda itu memarahi sepanjang jalan, rumah Ubin. Ada beberapa orang di sini, ini adalah tempat terlarang bagi peziarah, dan hanya beberapa orang seperti penjaga yang tahu tempat ini. Tuan, saya kembali. Peramal muda itu duduk di depan pintu rumah berubin biru, tanpa sikap peramal, melepas sepatunya dan mulai menggosok kakinya. Dia meletakkan jarinya di hidung dan mengambil napas dalam-dalam. Dengan cara ini, dia benar-benar lelah, tetapi dia melihat orang yang Anda sebutkan. Sebenarnya, itu tidak begitu baik. Jika saya melawannya, jika saya tidak membuat 3 gerakan, dia akan berlutut di depan saya dan mencubit saya. Panggil bantuan di antara mereka yang mengikuti saya, peramal kecil melanjutkan. Pintu terbuka, dan ada yang putih. Lelaki tua itu berjalan keluar dengan terhuyung-huyung, memukul pemuda peramal dengan kastanya di kepala, dan berkata, Rangga, katakan padaku dengan jujur, kamu tidak melakukan sesuatu yang bodoh, kan? Petik 2. Peramal muda bernama Rangga menutupi kepalanya dengan ekspresi kesakitan, dan berkata, Tuan, saya menghormati ajaran Anda, saya hanya bertemu dengannya sekali, tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, kamu jangan khawatir. Ya, pria tua berambut putih itu menganggukkan kepalanya, mengeluarkan batu giok dari sakunya, sejernih kristal, dan berkata, benda ini sangat penting. Ingat dan simpanlah.
Rangga melihat bahwa batu giok itu tidak terlihat seperti barang biasa. Dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan berkata dengan wajah penuh ketamakan segera. Dia dengan cepat mundur 2 langkah dan berkata, "Tuan, jangan khawatir, saya hanya bertanya dengan santai, dan saya tidak akan pernah menjual barang ini. Ingat, batu giok ini sangat penting, bahkan jika itu mengancam jiwa, kamu tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Ini adalah tanda yang sangat penting," kata lelaki tua berambut putih itu. "Jangan khawatir, otakku sangat cerdas, aku tidak akan pernah melupakannya," kata Rangga sambil tersenyum. Melihat sikap Rangga yang merendahkan, lelaki tua berambut putih itu menghela nafas dan berkata, "Turun gunung, pergi ke sisi Ariel, dan jangan kembali." Rangga tertegun sejenak, ekspresinya menghilangkan tawanya, dan berkata, "Tuan, mengapa Anda pergi? Sisi Ariel, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin dia mati? Dan saya pergi, siapa yang akan menjaga Anda? Ingat kata-kata guru, yang terbaik adalah berteman dengannya, dan seseorang akan datang kepada Anda di masa depan. Giok ini adalah tanda untuk membuktikan identitas Anda," kata lelaki tua berambut putih itu. Rangga penuh kebingungan, berteman dengan Ariel. Apakah Anda akan membunuhnya dengan tusukan dari belakang? Tetapi dengan keterampilannya saat ini, bahkan jika itu adalah plot, tidak mungkin untuk berhasil, dan siapa yang akan datang kepadanya? Apa yang diwakili oleh token giok ini? Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan, tetapi di masa depan, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengetahuinya, tetapi sebelum itu, demi keselamatanmu, kamu tidak boleh menyelidiki apapun, semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Pria tua berambut putih itu mengingatkan, "Tuan, saya dijemput dan dibesarkan oleh Anda sejak saya masih kecil. Saya pasti tidak akan mengatakan apapun tentang apa yang Anda ingin saya lakukan. Tapi saya tidak bisa kembali, apakah itu terlalu banyak? Saya juga ingin menemani Anda sampai mati," kata Rangga. Pria tua berambut putih itu menendang dan berkata, "Pergi." Setelah kembali ke rumah berubin biru, setelah menutup pintu dengan keras, suaranya datang dari dalam, "Lepaskan jubah ini, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu sering mengintip peziarah wanita itu, tetapi seks wanita sudah cukup, jangan merusak tubuhmu." Kalimat ini membuat Rangga benar-benar bersemangat. "Tuan, saya tidak terlalu memikirkannya. Tapi aku tidak tahan dengan temperamen lamamu, jadi aku pergi sekarang, jangan terlalu merindukanku." Setelah Rangga selesai berbicara, dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ketika dia hendak mencapai kuil, Rangga tiba-tiba berhenti, dengan firasat buruk di hatinya, dan buru-buru berlari kembali. Ketika dia kembali ke rumah ubin hijau, Rangga memanggil beberapa kali gurunya, tetapi tidak ada gerakan di dalam ruangan, yang membuat hati Rangga tiba-tiba tenggelam ke dasar lembah. Mendorong pintu terbuka, sepasang kaki yang menjuntai mulai terlihat. "Tuan, siapa yang memaksamu?" Rangga berteriak melihat tuannya. Dia dibesarkan oleh tuannya sejak dia masih kecil. Meskipun Rangga tampaknya keras kepala, tetapi di dalam hatinya, dia hampir memperlakukan tuannya sebagai seorang ayah. Dia tahu bahwa kematian tuannya pasti dianiaya oleh seseorang. "Tuan, saya pasti akan membalas Anda, tidak peduli siapa dia. Aku ingin dia dikuburkan bersamamu." Rangga mengubur lelaki tua berambut putih itu dengan air mata sebelum turun gunung. Universitas, Jiang Yingying dengan kuncir kuda membenamkan kepalanya. Langkah kakinya jelas sangat cepat, seolah-olah dia melarikan diri, tetapi begitu dia tiba di gerbang sekolah, beberapa gadis membawanya pergi. "Berhenti, Jiang Rianti, mengapa kamu terburu-buru, berlari begitu cepat, bukankah melakukan kencan bantuan untuk menghasilkan uang? Aku tidak bisa melihatnya. Murid yang baik di mata gurumu masih pelacur, menghasilkan uang dengan cara ini. Jika Anda kekurangan uang, beritahu kami dan kami dapat membantu Anda. Jangan terlalu jahat pada diri sendiri." Petik 2. Ngomong-ngomong,
Aku dengar ibumu bekerja sebagai pelayan orang lain dan membayar uang sekolahmu. Pasti sangat berat. Gadis-gadis ini dan Rianti adalah teman sekelas, tetapi hubungan mereka tidak terlalu baik. Baru-baru ini, ada beberapa desas-desus tentang Rianti di sekolah, jadi mereka telah menemukan kesempatan untuk turun, dan mereka tidak sabar untuk menggunakan kesempatan ini untuk menendang Rianti keluar dari sekolah. Apa yang ibuku lakukan, itu tidak ada hubungannya denganmu, tolong menyingkir, kata Rianti. Rianti, saya menyarankan Anda untuk tidak meninggalkan sekolah. Sekarang sekolah mengadakan seminar tentang masalah Anda, dan mungkin itu akan mengeluarkan Anda. Jika Anda keluar di puncak badai ini, bukankah Anda akan mendapatkan reputasi Anda sebagai gadis yang duduk? Ya, jangan terlalu ingin menghasilkan uang, mari kita tunggu pusat perhatian. Mungkin dia terlalu miskin untuk makan sekarang. Jika dia tidak pergi keluar untuk menemani tamu, apakah dia akan lapar? Beberapa orang menutup mulut mereka. Dia tertawa, dan kata-katanya penuh dengan hinaan dan cemoohan kepada Rianti. Ekspresi Rianti suram, hal-hal ini dibingkai oleh orang lain, dan itu bukan apa-apa. Rianti, saya punya video di sini, apakah Anda ingin menontonnya? Salah satu wanita mengeluarkan ponselnya dan membuka video. Meskipun jauh, Rianti masih dapat melihat konten video dari layar. Ini di kamar tidur, dan gambar di video menunjukkan dia berganti pakaian. Bersambung.